ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat media, pendengar dan pemirsa sekalian, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita juga terhubung dengan teman-teman kita di rumah Kutab Rumah Al-Qur'an Malang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu bisa belajar dan terus mempelajari agama Islam kita ini. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas hadis ke-73. Membahas hadis yang ke-73 dari kitab 100 hadis pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya dan kita masuki hadis yang ke-73 dan 74 pada malam hari ini, yaitu tentang membuat bahaya, kemudian ujian Allah untuk yang dicintainya. Tapi kita bacakan hadis yang ke-73 ayyuhal ikhwan. An Ubadah ibn Samiti radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada an la darara wa la dirar. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh membuat mudarat atau bahaya dan tidak boleh membalas dengan membuat mudarat. Dan tidak boleh membalas dengan membuat mudarat. Baik, dari sini kalau kita lihat hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat lain, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan terdapat banyak syahid untuk hadis ini, di antara dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Sa'labah bin Malik radhiyallahu anhum jami'ah. Baik. Perkataan la dharara wa la dirar. La dharara wa la dirar. Di sini dua kata yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan tidak boleh melakukan hal yang berbahaya. Tapi tentunya ada perbedaan arti antara keduanya. La dharara wa la dirar. Nah, di sini pada terjemahan hadis ini saya pilih satu arti yang disebutkan oleh para ulama, yaitu la dharara, tidak boleh membuat mudarat atau bahaya. Jadi melakukan hal-hal yang berbahaya itu tidak diperkenankan. Begitu pula wala dirar, adapun arti dari la dirar, tidak boleh membalas dengan membuat mudarat. Tidak boleh membalas dengan membuat kemudaratan ya, atau bahaya kepada yang lain. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang berbahaya ya itu dihilangkan. Sebagaimana di dalam kaidah fiqhiyah, ad-dararu yuzalu, ya, kemudaratan atau bahaya itu diangkat atau dihilangkan. Dan ini menjadi bagian dari kaidah Islamiyah, di mana kita berpegang dengan kaidah-kaidah tersebut dan Islam mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Contohnya di dalam penjelasan hadisnya kita baca, segala sesuatu yang berbahaya atau bisa membuat orang lain celaka, maka hal tersebut diharamkan. Jadi segala sesuatu yang berbahaya
atau bisa membuat orang lain celaka, maka hal tersebut diharamkan. Jadi hal-hal yang bisa membuat bahaya baik pada diri kita sendiri. Kita beri contoh, seorang membahayakan dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara meminum racun. Meminum oli misalkan atau bensin, pertalite, dan sejenisnya. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini akan berbahaya pada dirinya sendiri. Atau tindakan yang berbahaya untuk orang lain. Tindakan yang berbahaya untuk orang lain. Misalkan dia menggali lubang, sengaja menggali lubang di tengah jalan. Ya, sengaja menggali lubang di tengah jalan. Akhirnya orang lain terjatuh karena lubang tersebut. Maka ini adalah perbuatan yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Begitu pula ayyuhal ikhwan, apabila kita dicela atau diejek atau hal yang serupa, dilakukan hal perbuatan zalim, kita dizalimi kepada kita. Kemudian tidak boleh kita membalas dengan membuat kemudaratan atau bahaya yang lebih besar. Maka ini dilarang di dalam syariat kita. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya la darara, darar itu adalah bentuk dari masdar. Jadi tidak ada yang boleh hal bahaya itu ditiadakan. Wala dirar, begitu pula perbuatan yang berbahaya itu juga dilarang. Ini lebih umum. Hal yang berbahaya dan perbuatan yang berbahaya. Taib. Dan ini maknanya juga tepat karena menunjukkan hal-hal yang berbahaya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang ketika dia memiliki truk misalkan ya. Sengaja dia membesarkan suara truknya, digas kencang-kencang ya agar orang lain terganggu. Atau misalkan ada orang yang membeli motor kemudian knalpotnya diganti, ya racing seperti itu, knalpot racing, akhirnya dia suaranya sangat membisingkan, jarak 10 meter, 15 meter pun masih sangat kencang sekali. Maka ini merugikan orang lain dan berbahaya untuk orang lain. Begitu pula orang-orang yang menyetel musik dengan suara yang keras, bahkan seperti banyak kebiasaan di jam-jam malam di atas jam 9, 10. Ini tentu mengganggu orang-orang yang beristirahat, maka ini termasuk dalam bentuk perbuatan yang berbahaya. Oleh karena itu segala bentuk hal yang membahayakan ini dilarang di dalam syariat. Akan tapi kita mendapatkan beberapa permasalahan. Ya, kita bacakan dulu nomor 2. Kita tidak diperkenankan membalas kejahatan orang lain dengan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Contohnya, seorang diejek. Dia diejek mukanya jelek atau mukanya keling, hitam. Kemudian dia menimpakan bahaya kepada orang yang mengejeknya tersebut dengan cara apa? Dijatuhkan batu atau dilempar batu sehingga kepalanya bocor. Maka yang seperti ini bahaya yang lebih besar. Tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Menimpakan bahaya seperti itu tidak diperkenankan. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila ada dua kebaikan berkumpul pada suatu hal, maka kita dahulukan yang kebaikannya lebih baik dan lebih banyak. Apabila ada dua kebaikan. Ya, kita harus memilih mana ini ada dua kebaikan, dua-duanya bagus. Maka kita pertimbangkan mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih baik akibatnya. Kemudian yang keempat, apabila ada dua keburukan berkumpul pada suatu hal, maka kita dahulukan yang keburukannya lebih rendah dari yang lain. Ini dikenal dengan kaidah akhafu ad-dararain. Akhafu ya ad-dararain atau yukhtaru akhafu ad-dararain. Dipilih yang kemudaratannya lebih rendah. Kemudaratannya yang lebih rendah. Kemudian yang kelima, ya ikhwan, dan ini termasuk hal yang berat. Menimbang hal ini berbahaya atau tidak, menimbang ada beberapa hal yang berbahaya baik di masa sekarang atau dampaknya di masa yang akan datang, maka pertimbangan-pertimbangan seperti itu dilakukan oleh para ulama yang faqih, yang dia mengetahui waqi', mengetahui keadaan dan kondisi
masyarakat. Kemudian yang kelima, oleh karena itu menimbang seperti ini, ya serahkanlah kepada ulama. Serahkanlah kepada ulama. Kemudian yang kelima, apabila ada kebaikan dan keburukan berkumpul pada satu hal, dan kita pertimbangkan bahwasanya keburukannya itu tidak lebih baik daripada kebaikannya, kebaikannya juga tidak lebih baik daripada keburukannya, maka di sini kalau kita pertimbangkan seperti itu, maka didahulukan menghindari keburukan. Didahulukan menghindari keburukan. Ya, dar'u al-mafasid muqaddamun min jalbi al-masalih. Menghindari kerugian atau kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kebaikan. Ya. Baik. Ini kaidah yang sangat baik untuk diterapkan oleh ikhwan apabila kita ada permasalahan. Ini akan mendatangkan hal yang baik, tapi dari satu sisi akan mendatangkan hal yang buruk juga. Maka kita memiliki kaidah darul mafasid muqaddamun min jalbi al-masalih. Menghindari keburukan-keburukan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat-maslahat. Maka kita pikirkan hal ini. Kita pikirkan hal ini, ya. Dan jangan terburu-buru. Terkadang orang-orang awam sangat terburu-buru di dalam menilai suatu permasalahan. Mentang-mentang hal tersebut ya bertentangan dengan syariat pada satu sisi, tapi dia melupakan hal-hal yang lain, melupakan hal-hal yang lain. Kemudian ada yang keenam, kalau mau ditambahkan ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, kecuali yang nomor 5 ini dikecualikan apabila maslahatnya rajihah, maslahatnya sangat besar dan tidak berimbang, masih lebih banyak maslahatnya daripada kemudaratannya, maka kita katakan yang seperti itu kita mengerjakan maslahat. Kita mengerjakan maslahat. Ya, sebagaimana kita melihat orang yang disuntik karena dia memiliki penyakit di tubuhnya, maka dokter mengatakan ini harus disuntik. Ya, untuk memudahkan memasukkan obat ke dalam pembuluh darah, maka dia harus disuntik. Sedangkan disuntik itu tentunya ada resiko, yaitu orang yang disuntik akan terluka dengan jarum dan akan merasakan kesakitan. Tetapi karena maslahatnya sangat besar dengan memasukkan obat atau cairan ke dalam tubuh pasien atau orang yang sakit, maka didahulukan kemaslahatannya. Didahulukan manfaatnya daripada apa? Daripada mudarat. Begitu pula kalau contoh yang sangat mudah adalah sunat, ya. Laki-laki, anak-anak kecil disunat gitu ya. Faedahnya sangat besar dan terbukti secara ilmiah. Orang yang disunat itu lebih sehat dan lebih terjaga dari penyakit kelamin daripada orang yang tidak disunat. Dan kalau kita lihat orang yang disunat itu akan mengalami seperti pendarahan, kemudian terluka, kemudian merasakan sakit sampai 2 minggu sehingga dia baru kering, kemudian itu pun tidak langsung sembuh total, harus menahan dulu sampai sekitar 2 bulan misalkan baru benar-benar bisa sembuh dan tidak terasa lagi, ya. Tapi kita lihat maslahatnya sangat rajihah, sangat besar. Maka hal ini ya di dalam syariat kita didahulukan yang mendapatkan maslahat yang sangat besar tersebut. Begitu pula ayolah ikhwan dalam ibadah. Di dalam ibadah contohnya seorang berhaji dan berumrah, dia mengeluarkan harta. Dia mengeluarkan harta. Satu sisi dia mengeluarkan harta itu tentu adanya pengorbanan. Dia kehilangan hartanya akan tapi apa? Untuk tujuan beribadah dan menjalankan kewajiban atau mengerjakan amalan-amalan sunnah dan di sana terdapat ganjaran yang sangat besar, maka didahulukan yang namanya apa? Dianjurkan dan disarankan untuk mendahulukan kemaslahatan tersebut. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuki hadis yang ke-74. Bismillah. Ujian Allah untuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu qala,
Bahasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna izamal jazai ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaannya. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang benci atau yang marah, murka, maka dia mendapatkan kemurkaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kita lihat potongan-potongan hadis ini ayyuhal ikhwan. Inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala, inna 'idzamal jazaa, besarnya pahala ma'a 'idzami al-bala, sebanding dengan besarnya ujian. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, man asyaddun nasi bala'an, siapakah yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi SAW, al-anbiya'u thummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Kemudian yang berikutnya. Jadi ini menunjukkan bahwa semakin besar keimanan dan tingkat keimanan, kedudukan seorang di mata Allah Subhanahu wa taala, maka ujian yang akan dia rasakan pun akan semakin besar. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Kita lihat dan sungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya, menguji mereka, menguji kaum tersebut. Ya, ini seperti kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, Allah akan uji dia. Allah akan uji. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho, rela ya menerima ujian tersebut dengan rela, lapang hati ya, falahu ridha, maka dia mendapatkan keridhaan. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang marah, murka, maka dia mendapatkan kemarahannya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, kita diperintahkan untuk sabar ya, kita diperintahkan untuk banyak bersabar menghadapi berbagai macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus banyak bersabar menahan amarah kita dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita dan berharap kebaikan padanya. Kita masuk kepada penjelasan hadis. Ayyuhal ikhwan, masuk penjelasan hadis, kita lihat di halaman 112, kita lihat orang yang diuji oleh Allah akan mendapatkan pahala yang senilai dengan besar ujiannya. Apabila ujiannya berat, maka Allah memberikan ganjaran yang lebih besar. Apabila ujiannya ringan, maka Allah memberi ganjaran yang lebih kecil. Subhanallah, ini menjadi pelajaran untuk kita, bahwasanya ya terutama untuk orang-orang yang baru berhijrah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang menuju kepada ketaatan, maka kita lihat rata-rata orang-orang tersebut mendapatkan ujian. Ada kawan kita, saudara kita yang berhijrah, kemudian mengikuti sunnah dengan baik, hadir di pengajian-pengajian. Ternyata apa? Tidak lama kemudian setelah dia berhijrah, rukonya terbakar, ya kan? Rukonya terbakar. Begitu pula ada yang istrinya meninggal, ya. Kemudian ada yang misalkan motornya hilang ikut pengajian, qadarullah masya fa'al, ya motornya hilang. Nah ini diuji apakah dia akan urung atau tidak lagi mengikuti kajian ataukah tetap berusaha. Ya misalkan membeli motor baru kemudian dia hadir kajian lagi atau berusaha mengikuti kajian dengan cara apapun. Oleh karena itu ya ikhwan,
Ada istilah yang di antara teman-teman kita, kalau mau naik kelas, maka harus ujian terlebih dahulu, ya kan? Kalau mau naik kelas harus diuji terlebih dahulu. Masa mau naik kelas tidak ada ujian? Bagaimana cara mengetahui lulus atau tidak? Kan seperti itu. Nah, kita juga harus siap dengan berbagai macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang sering diuji. Ya, wala yazalul bala bi mu'min hatta laqi Allah hatta yalqallah wa laisa indahu khati'ah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, senantiasa seorang hamba itu diuji oleh Allah sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki khati'ah. Dia tidak memiliki dosa atau kesalahan. Oleh karena itu ya ikhwan, kita mendapatkan orang-orang yang soleh, ya, kemudian misalkan dia di akhir hayatnya diuji dengan ujian-ujian yang luar biasa, maka kita katakan mudah-mudahan hal tersebut menjadi penggugur dosa. Menjadi apa? Penggugur dosa. Kemudian yang ketiga, orang yang benci dengan ujian yang dialaminya, maka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya benci atau murka terhadap ujian tersebut adalah perbuatan yang haram, adalah sesuatu yang haram. Nah, jadi kita harus bersabar, dan sabar hukumnya adalah wajib. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu sebagai pendahuluan penjelasan dari apa yang kita sampaikan. Kita kembali lagi kepada hadis la dharara wa la dirar, tidak boleh melakukan hal yang berbahaya atau membalas perbuatan dengan membuat bahaya yang lebih besar. Saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kaidah yang harus kita pahami juga ketika kita mempelajari tentang la dharara wa la dirar. Tidak boleh melakukan hal yang berbahaya, begitu pula membalas bahaya dengan yang lebih membalas dengan sesuatu yang lebih berbahaya. La dharara wa la dirar. Baik, sebagian kita sudah sebutkan. Yang selanjutnya, ad-dhararu la yuzalu bid-dharar. Ya. Yang namanya kemudaratan itu tidak dihilangkan dengan apa? Dengan kemudaratan juga. Contohnya saya pernah mendapatkan soal, ya Ustadz, bagaimana ini kita punya hutang riba di suatu bank gitu kan. Dan riba ini besar seperti itu. Kemudian bagaimana katanya kalau kita pinjam ke bank yang lainnya untuk menutupi riba itu sehingga angsuran kita bisa lebih kecil. Ya kan, kita menutupi riba ini tapi dengan riba dari bank lain yang lebih ringan cicilannya. Dan kita katakan jangan. Ad-dhararu la yuzalu bid-dharar. Ya. Sesuatu yang berbahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan hal yang berbahaya. Ya kan? Seperti itu. Kemudian ayyuhal ikhwan, ada kaidah juga yang dipelajari di dalam kaidah para ulama, yaitu kaidah ad-dhararu yudfa'u biqadri al-imkan. Ad-dharar, yaitu kemudaratan, itu dihilangkan sesuai kadar kemampuan. Sesuai kadar kemampuan. Jadi, kalau misalkan kita tidak bisa menghilangkan kemudaratan tersebut seluruhnya, maka kita hilangkan sebagiannya. Kita hilangkan sebagiannya. Contohnya, ada seorang yang ditunjuk atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan menjadi seorang bupati atau camat misalkan di suatu kecamatan. Kemudian orang tersebut, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, harus kita katakan ada acara-acara yang tidak bisa dihilangkan di masyarakat gitu. Pasti akan terjadi seperti festival-festival atau perayaan-perayaan atau panggung musik dan sebagainya.
Taib. Apabila tidak bisa dihilangkan seluruhnya, maka ada kaidah agar dia itu dihilangkan yang lebih parahnya. Artinya misalkan musik-musik underground, kemudian musik-musik dangdut yang katakanlah buka-bukaan, kemudian ada lirik lagunya mengandung kemaksiatan, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Untuk mengurangi apa? Bahaya atau dosa. Untuk mengurangi dosa, maka ini disyariatkan. Ya, disyariatkan. Begitu pula ayul ikhwan, ada kaidah juga di dalam syariat kita ini, yaitu kaidah ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Hal-hal yang darurat, hal-hal yang sifatnya darurat, yaitu kita tidak bisa berlepas darinya, maka itu membolehkan apa-apa yang dilarang. Seperti kalau kita masuk ke dalam sumur, tidak ada yang menolong kita, kemudian di dalam sumur tersebut ada tikus. Kita sangat kelaparan, jika tidak makan tikus tersebut, maka kita akan mati. Maka kita katakan, silakan makan tikus itu, ya, agar bisa bertahan hidup, sampai ada orang yang datang menyelamatkan. Maka tikus yang tadinya haram, itu menjadi halal, karena ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Hal-hal yang darurat itu membolehkan hal-hal yang diharamkan. Ya. Oleh karena itu ya ikhwan, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi kaidah yang sangat penting. Begitu pula ada kaidah lagi, ya, tidak sampai kepada derajat darurat, dan ini banyak dilupakan oleh orang-orang awam, yaitu kaidah al-hajat tunazzalu manzilata ad-darurah. Al-hajat yaitu hajat atau keperluan yang sangat, ya, itu bisa didudukan seperti keadaan darurat. Hajat yang sangat itu bisa didudukan seperti keadaan darurat. Ya, seperti itu. Kalau misalkan sulit berlepas, ya, secara adat hal tersebut sulit untuk dilepaskan dan harus, ya, kalau tidak maka akan kesulitan. Maka kita katakan hal tersebut dibolehkan. Hal tersebut diperbolehkan. Taib. Kemudian juga kaidah yang perlu kita pelajari adalah idza daqal amru ittasa' wa idza tasa'a daq. Suatu perkara apabila dia itu sempit, maka dia lapang. Tetapi apabila dia lapang, maka hukumnya menjadi sempit. Ini adalah kaidah yang dipakai juga dalam kaidah al-hajat tunazzalu manzilatud darurah. Hajat itu didudukan seperti kedudukan darurat, seperti membolehkan yang diharamkan apabila hajatnya itu sangat besar, ya, sangat besar, maka hal tersebut diperbolehkan. Begitu pula ya ikhwan, apabila contohnya orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, tapi bisa sambil duduk, maka dia sholatnya sambil duduk. Tetapi apabila sudah sembuh, ya, kakinya sudah sembuh, maka tidak boleh lagi dia sholat sambil duduk. Dia harus sholat sambil berdiri. Kenapa ya ikhwan? Hal yang mengganggu kekhusyuan di dalam sholat itu berbahaya. Ya, begitu pula dia terus-menerus menahan sakitnya jika dia berdiri, maka itu juga tidak diperbolehkan di dalam syariat. Oleh karena itu apakah dia akan mati kalau dia berdiri? Jawabnya tidak. Ya, tapi karena dia memiliki hajat yang sangat besar untuk duduk, maka dia duduk. Seperti kita dapatkan orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas, ya, kemudian dia memiliki sakit gula misalkan, atau memiliki penyakit kurang darah atau semisalnya. Ketika dia berdiri akan sempoyongan, apalagi fokus untuk berdiri ketika sholat, dia akan sempoyongan. Akhirnya dia memakai kursi untuk sholat. Takut jatuh, karena pernah terjatuh, misalkan sering terjatuh, kalau dia sholat sambil berdiri terjatuh. Dan ini mengkhawatirkan apabila terulang di jamaah masjid, akhirnya dia sholat dengan keadaan pakai kursi. Apakah ini boleh? Ya, jawabannya boleh. Apakah darurat? Jawabannya tidak. Tidak sampai darurat. Tetapi karena hajatnya sangat besar untuk itu, ya, hajatnya sangat besar untuk itu, maka diperbolehkan di dalam syariat.
Tetapi kalau kita katakan kalau dia sudah sembuh, maka tidak boleh lagi dia sholat sambil duduk ketika mengerjakan sholat fardu. Kemudian ayolah ikhwan, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal-hal yang kita dizolimi, ya, maka kita diperkenankan untuk membalas dengan hal yang serupa. Ya, kecuali hal-hal yang harus diselesaikan di hadapan sang hakim. Maka harus diselesaikan di hadapan sang hakim. Tapi contohnya misalkan hal yang tidak perlu diselesaikan di hadapan sang hakim adalah seorang misalkan disebut bahwa buncit, menurut kamu buncit atau kamu jelek, wajah kamu jelek. Maka dia menjawab, dia membalas, wajah kamu jelek. Wajah kamu juga jelek. Jadi menjawab dengan mengejek dengan hal yang serupa itu tidak menjadi masalah. Ya, kenapa? Karena dia telah dizolimi dalam hal ini. Maka dia boleh membalas dengan serupa. Akan tetapi memaafkan itu lebih baik. Wa anta'afu aqrabu littaqwa. Dan jika kalian memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Barang siapa berbuat zalim kepada kalian, maka balaslah dia seperti apa yang mereka lakukan kepada kalian. Ini adalah balasan yang serupa. Begitu pula wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bihi. Apabila kalian dihukum atau dizalimi dengan hukuman, ya fa'aqibu bimithli ma uqibatum bihi. Maka balaslah dia dengan dihukum dengan serupa. Terkecuali ayolah ikhwan hal-hal yang harus diselesaikan di hadapan sang hakim. Ya, maka haruslah dia menyelesaikan di hadapan sang hakim agar tidak terjadi fitnah yang besar. Seperti seorang barangnya dicuri, ya, membutuhkan persaksian, maka dia tidak boleh langsung mengambil barang milik pencuri tersebut, meskipun senilai. Kenapa? Karena akan tuduhan ini membutuhkan persaksian. Tuduhan ini membutuhkan persaksian, dan yang menetapkan hukumnya adalah sang hakim. Menetapkannya adalah sang hakim. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus pahami kaidah ini. Bagaimana la dharara wa la dirar bisa diterapkan di banyak hal. Bisa diterapkan di banyak hal. Saya beri contoh ketika kita berwudu. Ketika kita berwudu, maka kata Nabi SAW, ya, wal wudu indal makari, sebutkan bahwasanya termasuk amalan yang utama adalah berwudu di saat-saat al-makari, hal-hal di saat-saat yang tidak disenangi. Menyempurnakan wudu di saat yang tidak disenangi. Kapan itu? Yaitu ketika musim dingin. Ketika di Madinah kalau musim dingin itu bisa sampai 4 derajat Celcius, ya, sangat dingin. Sangat dingin. Atau daerah-daerah yang lain seperti daerah kutub atau daerah yang ada musim dinginnya. Ya, maka kita katakan di situ kata Nabi SAW berwudu di saat-saat yang dibenci. Tetapi kita lihat ada di daerah-daerah yang subhanallah apabila kita berwudu dengan salju atau kita berwudu dengan air yang sangat dingin itu akan berbahaya untuk orang-orang tertentu, terutama yang memiliki kulit yang tidak siap untuk dingin atau tubuhnya tidak tahan terhadap dingin. Maka kita katakan ad-dararu yuzalu, ya, yang namanya bahaya itu dihilangkan. Dihilangkan maksudnya apa? Bagaimana cara menghilangkannya? Ya dipanaskan. Airnya dipanaskan sehingga dia bisa berwudu dengan air hangat, ya. Dengan air hangat. Kemudian juga ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Contohnya lagi apa? Ketika sholat sudah kita bahas, ya. Contohnya lagi ketika tawaf. Ketika tawaf ada orang yang tidak sanggup berjalan kaki, maka dia boleh menaiki kendaraan. Ya, boleh menaiki kendaraan. Kalau sekarang kan di Mekah itu ada skuter, ya, bisa disewa skuternya. Ya, bisa untuk berdua gitu. Maka kita katakan ya boleh dia menaiki kendaraan, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau dia berjalan akan berbahaya.
akan berbahaya untuknya. Begitu pula di dalam apa? Contohnya di dalam warisan. Di dalam warisan, syariat kita melarang apabila seorang telah diketahui atau divonis akan meninggal dan dia masih memiliki kesadaran, maka wasiat itu tidak diperkenankan ya lebih dari sepertiga. Ya, lebih dari sepertiga. Dan kemudian hibah-hibah pada saat itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan mengurangi warisan dari ahli warisnya. Akan mengurangi warisan dari ahli waris. Sehingga wasiat atau pesan-pesan hibah-hibah yang terjadi sebelum meninggal, maka itu dikategorikan sebagai wasiat. Yang itu adalah maksimal sebanyak 1/3. Ya, kenapa? Karena terkadang ada orang yang subhanallah dia sangat benci dengan keluarganya. Dia tidak ingin mendapatkan keluarganya tidak ingin didapatkan seperti ini. Artinya daripada saya berikan keluarga saya yang begini-begini kepada saya, maka saya berikan kepada orang yang saya inginkan. Maka pada saat itu wasiat hanya maksimal 1/3. Dan itu hibahnya pun pemberian yang sifatnya disebut hibah itu beralih kepada wasiat, ya, beralih kepada wasiat. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula permasalahan-permasalahan lain ini bisa dikiaskan terhadap kaidah-kaidah yang telah kita sebutkan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hadis yang kedua yang kita bahas pada hari ini, ya, hadis yang kedua yang kita bahas pada hari ini yaitu inna 'idzamal jazaa'i ma 'idzami al-bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Maka kita katakan di sini erat kaitannya pembahasan kita dengan kesabaran, ayat ikhwan. Ya, bagaimana seorang itu bersabar terhadap berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apalagi kita ini memasuki zaman di mana harus banyak bersabar. Orang yang menjalankan syariat agama Islam dilihat asing atau terlihat asing, padahal tidaklah seorang itu mengamalkan kecuali apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syariat-syariat yang jelas sekalipun juga sekarang menjadi asing. Contohnya, saya pernah ya seorang bapak curhat, Ustadz, kampung saya dulu katanya tidak pernah diazani zuhur dan asar. Tidak pernah diazani zuhur dan asar. Dan bapak itu usianya mungkin sekitar 60 tahunan gitu ya. Kemudian dia mengenal sunnah. Dia mengenal ya kajian-kajian sunnah. Akhirnya dia muncul semangat beliau untuk beribadah. Dan berazan di waktu zuhur dan asar. Zuhur azan, beliau azan, begitu pula iqamat. Asar juga azan dan iqamat sama seperti itu. Kemudian pulang dari masjid, ada ibu-ibu berkata, Mang ya, atau usia seperti bibi-bibi seperti itu, mengatakan, Mang, paman, saya baru tahu kalau zuhur dan asar itu ada bangnya, ada azannya. Ya inilah, berarti kan apa? Sudah berpuluh-puluh tahun di desa tersebut tidak dikumandangkan azan. Ini kan suatu kondisi yang sangat parah sampai azan zuhur dan azan asar itu tidak terdengar di sana. Berarti kan tidak hanya satu masjid, tapi satu daerah tersebut itu tidak ada yang memandangkan selama berpuluh-puluh tahun azan zuhur dan azan asar. Dan saya pernah juga dulu ya ketika di suatu tempat di Jawa juga ada masjid yang tidak diazankan seperti itu. Saya berazan karena dia dekat dengan kosan atau rumah sewa waktu itu.
Jadi kita berazan, kita azani masjidnya karena tidak diazani zuhur dan asar. Akhirnya apa? Wah, orang-orang malah eh, ber apa ya, berburuk sangka, ingin menguasai masjid lah, ingin merebut masjid, ya kan, seperti itu kan. Akhirnya zuhur dan asar masjidnya dikunci. Yang tadinya terbuka sekarang dikunci masjidnya. Kita tidak bisa salat zuhur dan tidak bisa salat asar di sana. Ini sudah cari masjid yang lebih jauh, gitu kan? Subhanallah, ini kondisi yang kita sekarang ya harus bersabar di zaman yang penuh dengan ujian seperti ini, ayyuhal ikhwan. Ya, apalagi kalau misalkan kita, bahkan contohnya orang yang rajin salat berjamaah, itu di zaman dahulu adalah hal yang sangat biasa. Tapi sekarang salat berjamaah dijadikan menjadi hal yang katakanlah asing. Wanita berjilbab besar, kemudian orang yang membagi waris dengan hukum waris, gitu di sebagian daerah atau di banyak daerah di Indonesia, hal tersebut membagi warisan kan sudah disebutkan dalam surat An-Nisa, ya kan? Disebutkan di dalam Al-Qur'an sangat jelas pembagian waris itu seperti apa. Tetapi ini masih menjadi asing di masyarakat kita. Ini sangat kita sayangkan ayyuhal ikhwan, akan tetapi ini juga satu sisi kita memang menyayangkan karena banyak kaum muslimin yang tidak mau mempelajari agamanya, tapi satu sisi ini adalah pembenaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu akan muncul dalam keadaan asing dan akan kembali ke dalam keterasingannya, fatuba lil ghuraba, ya, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwan, yang namanya kesabaran itu ada pada tiga hal. Kesabaran dalam melaksanakan ketaatan, ini yang pertama. Kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan, ini yang kedua. Kemudian kesabaran dalam menghadapi ujian atau musibah. Ya, dalam ujian atau menghadapi ujian atau musibah. Kalau kita lihat ayyuhal ikhwan, mana yang paling berat? Ya, yang paling berat dari ketiga hal ini, ketaatan, maksiat atau ujian, mana yang paling berat untuk kita menahan di sini? Justru para ulama menyebutkan bahwa kesabaran yang paling berat adalah kesabaran untuk menjalankan ketaatan. Ini justru lebih berat bagaimana dia beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, beristiqomah padanya, istiqomah dalam amalan-amalan sunnah juga, dan meninggalkan hal-hal yang makruh. Ya, kenapa? Karena di dalam mengerjakan ketaatan ayyuhal ikhwan, mengerjakan ketaatan itu butuh niat dan juga azam. Butuh niat, tekad, dan usaha. Apabila tidak bisa melawan hal itu, ya melawan hawa nafsunya untuk bersantai-santai, malas, maka dia tidak akan bisa melakukannya. Dan ini sangat terbukti ayyuhal ikhwan untuk orang-orang yang sudah biasa dalam menghadapi ujian atau masalah-masalah, ya maka untuk istiqomah itulah yang sangat berat. Ya, beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah berat. Kadang orang terbiasa untuk sholat malam, tetapi ternyata ketika dia lalai atau misalkan ketika dia sakit, ya, atau misalkan kalau wanita ketika dia haid, akhirnya apa? Sanggup tidak dia memulai kembali amalannya tersebut. Atau misalkan orang yang setelah dari safar yang lumayan jauh, misalkan mudik kan seperti itu. Apakah dia bisa kembali mengaktifkan sholat malamnya, mengaktifkan sedekahnya, mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang biasa dia rutinkan? Tentu ini butuh perjuangan. Ya, ini butuh perjuangan. Dan yang paling berat dari itu adalah bagaimana hati ini bisa selalu taat mengingat Allah Subhanahu wa taala, bisa bisa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tingkatan-tingkatan yang subhanallah butuh kesabaran untuk mencapainya. Kemudian, nah dari yang kedua ini, meninggalkan kemaksiatan dan ujian, mana yang lebih berat? Nah, yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan, ya. Dan dia lebih mudah daripada mengerjakan ketaatan. Kenapa? Karena kalau orang berdiam diri saja, maka dia tidak melakukan perbuatan maksiat.
Dia diam saja, dia tidak melakukan perbuatan maksiat, ya kan? Kemudian yang ketiga, justru sabar dalam menghadapi musibah itu adalah sabar tingkatan yang ketiga, tingkatan yang rendah. Kenapa? Karena seorang itu ketika dia mendapatkan musibah, ujung-ujungnya dia akan menerima musibah tersebut. Ya, ujung-ujungnya dia akan menerima musibah tersebut. Seperti seekor ayam, ketika dia kehilangan anaknya, maka dia sedih. Atau ketika anaknya dicuri, dia sangat marah, ya kan? Sangat marah. Tapi ujung-ujungnya apa? Ayam tersebut melupakan anaknya yang tadi hilang diambil. Itu ayam. Hewan bisa melupakan musibah yang dia alami. Begitu pula manusia, nanti ujung-ujungnya dia bisa melupakan apa yang tadinya misalkan dia tidak bisa menerima penyakit tubuhnya yang harus misalkan diamputasi kakinya. Juga dia akan menerima keadaan seperti itu. Ya, keadaan seperti itu akan dia terima. Oleh karena itu ya ikhwan, yang namanya sabar yang mendapatkan pahala adalah indamas sabru, sesungguhnya kesabaran itu inda sadamatil ula, adalah ketika hantaman yang pertama. Ketika kali diuji bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi ujian tersebut. Itulah yang dinilai, ya, bukan kemudiannya yang pasti semua orang pun akan melewati, akan bisa menerima musibah tersebut. Tidak, tetapi innamas sabru inda sadamatil ula. Sungguh kesabaran itu adalah di kali pertama pukulan atau hantaman tersebut. Ya. Jadi kita sekarang harus memahami ayul ikhwan untuk bisa bersabar. Kita harus memahami bahwasannya yang namanya ujian-ujian itu pasti diterima oleh seorang muslim. Tidak akan bisa kita menghindari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya, kalau baca 186, la tublawunna, kalian akan benar-benar diuji fi amwalikum, pada harta-harta kalian, ya, kemudian diri-diri kalian dan diri-diri kalian, dan kalian akan mendengarkan wala tasma'unna, dan kalian akan mendengarkan dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga dari orang-orang yang musyrik adzan katsira, gangguan yang banyak, gangguan yang menyakitkan yang sangat banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu, kalian bersabar dan bertakwa. Coba perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka itu adalah hal yang harus dikerjakan. Di dalam ayat ini disebutkan ada ujian pada harta. Ada ujian yang kedua pada diri kita. Dan yang ketiga ada ujian pada agama kita. Ya, dan ini adalah urutan ujian-ujian. Urutan ujian yang harus kita bersabar menghadapinya. Yang pertama ayolah ikhwan, ya, ujian pada harta, disedikitkan harta, dihabiskan harta, itu ujian yang sangat rendah sebenarnya. Dibanding dengan ujian yang disebutkan berikutnya. Ya, ujian pada harta itu lebih rendah daripada ujian pada badan. Ujian pada badan itu lebih rendah daripada ujian pada agama seseorang. Sebagai bukti saya berikan contoh. Ada seseorang yang sakit, ada seorang, ya, ada seorang yang ditawarkan, apakah kamu mau menjual mata kamu dengan 500 juta? Tidak mau, 1 miliar. Saya contoh, katanya dengan harga 1 miliar kamu memiliki mata yang indah dan saya memiliki pasien yang membutuhkan mata. Maka dia katakan, tidak, ini saya tidak mau kehilangan mata saya. Nanti saya buta. Nanti seperti itu. Nanti saya buta. Baik. Maka kita katakan,
Rahimakumullah. Berarti harga tubuh kita itu lebih mahal daripada harta dunia. Ya, lebih mahal daripada dunia. Begitu pula kita tunjukkan ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang sakit parah. Kemudian dia membutuhkan ratusan miliar kalau mau sembuh. Kemudian datang seorang pendeta misalkan ya, menawarkan kami bisa mengobati kamu ke luar negeri ya dengan keadaan sakitmu yang parah ini katanya. Tapi kamu harus masuk ke dalam agama kami. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim? Maka dia katakan, tidak akan saya pindah agama. Biarlah saya mati dalam keadaan seperti ini daripada saya pindah agama. Ini menunjukkan bahwa ujian pada agama lebih berat daripada ujian ya pada diri seseorang. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, musibah yang terbesar yang dialami seseorang adalah kehilangan keimanan. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun keadaan kita seperti apa, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan, ya, memberikan kepada kita apa? Keimanan. Begitu pula kita ingat ayyuhal ikhwan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala katakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, wala nabluwannakum, kami akan benar-benar menguji kalian bi syai'in minal khaufi, dengan sesuatu dari ketakutan, wal ju' dan juga kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfus, dan juga kekurangan pada harta-harta dan jiwa-jiwa. Ya wathamarat, dan juga buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Pada ayat ini kita disebutkan Allah akan benar-benar menguji ya kepada orang-orang yang beriman. Mereka akan merasakan ketakutan ya atau kelaparan, begitu pula kekurangan pada harta, begitu pula merasakan kesakitan atau kehilangan orang yang dicintai. Begitu pula kurangnya buah-buahan dan hasil pertanian. Tapi kita katakan ayyuhal ikhwan wabasyiris sabirin. Allah katakan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah katakan sungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersabar dengan balasan mereka tanpa ada perhitungan. Apa? Menunjukkan besarnya pahala orang yang bisa bersabar atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Dan di dalam bahasa Arab ya kan ada penegasan dengan menggunakan lam ta'kid. Lam ta'kid itu artinya lam penegasan, dan ada nun taukid juga. Nun taukid itu nun penegasan juga. Dan di dalam ayat yang kita bacakan tadi surat Ali Imran 186 dan Al-Baqarah 155 digunakan dua huruf ini, latu belawunna. Kalian akan benar-benar diuji. Walana baluannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Dua kali penegasan. Itu menunjukkan bahwa manusia, orang-orang yang beriman tidak akan ya pernah luput dari yang namanya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani kepada seorang kecuali sesuai kadar kelapangannya, kemampuannya. Jadi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya kita memiliki kelapangan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Hanya saja kita ingatkan, tengadahkanlah tangan ke atas, sujudlah dengan doa, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang Maha mencukupi, yang Maha mampu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita sempit. Saudara-saudara sekalian, nah di antara manusia ada 4 tingkatan ketika dia mendapatkan musibah atau ujian. Ya. Tingkatan yang pertama tentunya lebih rendah daripada tingkatan yang lain. Ya, saya sebutkan tingkatan yang terendah yang pertama.
Yaitu orang yang ketika mendapatkan musibah dia itu marah, tidak ridho, ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Wa man sakhita falahus sakhat." Barang siapa yang marah murka, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti haram hukumnya tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua, ini tingkatan yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin, yaitu bersabar. Ya, bersabar inilah tingkatan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang yang bersabar, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun lahu. Ya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Ya, seluruh urusannya itu baik. Ya, walaisa dzalika illa li ahadin illa li mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. In asabahu sarra, in asaba sarra, apabila dia mendapatkan kesenangan, hal-hal yang membahagiakan, syakara wa kana khairan lah. Wa kana khairan lahu. Dan apabila dia mendapatkan kesenangan, dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra, apabila dia mendapat dharra, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu baik untuknya. Ya, semuanya baik. Baik dapat musibah ataupun tidak dapat musibah, menurut orang yang mukmin itu baik semuanya. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi, ayyuhal ikhwan, yaitu tingkatan yang ketiga, ketika seorang mendapatkan musibah adalah dia ridho atau rela. Tingkatan ini adalah tingkatan di mana seorang benar-benar rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik terjadi maupun tidak terjadi, diuji ataupun tidak diuji, dia rela dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadanya, karena dia selalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan pada seorang mukmin itulah yang terbaik, dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman rahiman, yaitu Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan orang yang beriman. Oleh karena itu, kalau kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengetahui segala sesuatu itu telah dituliskan takdirnya. Kata Allah maqadirul khalaiq. Allah mencatat takdir penciptaan makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasanah. Ya, sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu, atau 50.000 tahun lamanya, maka arshuhu 'alal ma'. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi di Lauhul Mahfuz berarti tidak bisa kita menghindarinya. Kita hanya bisa berusaha berharap, tetapi goalnya atau ujung-ujungnya atau hasilnya itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang subhanallah ada orang-orang yang mencela takdir, tidak menerima, maka ini tingkatan yang terendah. Nah, orang yang sudah mencapai tingkatan yang ketiga, maka dia apapun yang Allah lakukan itu sama saja baginya, ya kan? Sama saja baginya. Kemudian yang keempat, tingkatan yang tertinggi adalah seorang itu bisa bersyukur dengan adanya musibah yang dia hadapi, dia malah bersyukur. Tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar rela. Kenapa? Secara ringkas saya singkat, sudah agak malam ini. Yang pertama, dengan adanya musibah tersebut, dia bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meninggikan derajatnya, ya. Dan ini ujian untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar untuk orang-orang yang bisa bersabar. Begitu pula yang kedua, yang musibah yang terjadi itu bisa dijadikan sebagai penggugur dosa, maka dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah ini bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya, karena tidak ada musibah, bahkan satu duri pun yang menusuk seseorang itu juga bisa menggugurkan dosanya. Kemudian yang ketiga, dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena musibah yang dia alami itu tidak lebih besar dari musibah orang-orang yang pernah mengalami lebih parah dari hal tersebut. Ada orang kehilangan jari, ternyata orang lain kehilangan pergelangan tangannya.
Ada orang yang kehilangan pergelangan tangan, ternyata dia ada orang yang lebih parah kehilangan lengannya. Ada orang yang kehilangan lengannya, ternyata ada yang lebih parah kehilangan kakinya. Ada yang lebih parah lagi, maka ada yang kehilangan nyawanya. Dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, musibahnya tidak menjadi lebih besar ya dari orang-orang yang telah mengalami musibah yang lebih parah dari dirinya. Kemudian yang keempat, ini yang sangat penting, ya, musibah tersebut tidak terjadi pada agamanya. Kalau musibahnya terjadi pada agama, berarti dia itu kafir, keluar dari agama Islam dan hilang keimanannya, dicabut keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ini adalah musibah yang paling besar apabila seorang itu tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, begitu pula hari akhir. Maka ini musibah yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu kalau misalnya kita mendapatkan musibah, ingatlah musibah ini. Ya Allah, alhamdulillah saya masih memiliki keimanan. Ya Allah, apapun musibah, yang penting saya masih beriman. Yang penting saya masih beriman. Saya tidak akan mencabut, saya tidak ingin keimanan ini dicabut olehmu ya Allah, karena engkau adalah yang membolak-balikan hati manusia. Ya, musibah yang paling besar adalah musibah kehilangan keimanan. Allahu a'lam bishawab. Dan kita ingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah." Seorang hamba senantiasa akan diuji, mendapatkan ujian sampai Allah membiarkannya berjalan di muka bumi dan dia tidak memiliki dosa. Jadi ini menunjukkan bahwasanya musibah-musibah yang dialami itu juga sebagai penggugur dosa, sakit, misalkan pusing atau lelah, letih, lesu, ya banyaknya permasalahan. Maka ini semua juga termasuk hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang. Kemudian kita ingatkan kenapa kok bisa ya para nabi itu ujiannya sangat besar ya. Padahal ada yang selain nabi yang dibelah, dipotong, dibunuh. Ini kan sudah kehilangan nyawa. Subhanallah. Kita katakan tadi ayolah ikhwan bahwasanya yang namanya kesabaran ya itu ada kesabaran pada ketaatan, meninggalkan maksiat dan juga pada ujian-ujian. Sabar menghadapi ujian. Nah, di sini hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang awam adalah apa yang tidak dilakukan oleh para nabi, tidak selain para nabi adalah apa? Menjelaskan bagaimana caranya agar tersampaikan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tersampaikan dengan baik, bahkan walaupun beliau-beliau itu para nabi sudah meninggal. Maka kita bisa lihat bahwa ujiannya Nabi Muhammad SAW adalah ujian yang sangat berat. Bagaimana setelah Nabi SAW meninggal tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi Muhammad SAW dituntut untuk apa? Untuk bisa menjelaskan ke umat sampai mempersiapkan pengganti-pengganti Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama, para ulama, para ulama, para ulama sampai akhir zaman. Bagaimana ulama itu terus ada sebagai pengganti perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hal yang sangat luar biasa beratnya yang menjadi tanggung jawab dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini menjadi usaha beliau yang tidak bisa disaingi oleh nabi-nabi yang lain. Nah, oleh karena itu ya ikhwan, kita katakan ya, seperti itulah ujian yang dihadapi para nabi, sangat berat ya, dan sangat berat. Adapun kita sebagai orang awam mungkin hanya berpikir ya sudah, saya hidup, saya beribadah, saya mati, selesai. Tapi kalau misalkan uh, Nabi Muhammad SAW tidak berpikir seperti itu. Begitu pula penerus Nabi SAW itu para ulama. Mereka tidak akan bisa tidur kalau misalkan belum mengajarkan ilmunya, belum meneruskan ilmunya. Karena siapa yang akan meneruskan ilmu ini ya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dengan mengajarkan ilmu tersebut, mempersiapkan kader-kader menjadi ulama, ya kan? Ini menjadi PR untuk orang-orang yang berilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniai ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu ya ikhwan, ini kita menjadi bagian ya ikhwan, begitu pula teman-teman di lembaga-lembaga pendidikan. Mari kita terus berjuang ya, memperjuangkan agama Islam, mengajarkan Islam meskipun banyak sekali cobaan-cobaan dan fitnah-fitnah yang akan dihadapi oleh seorang muslim. Allah alam bisawab, ini materi kita pada hari ini.
Silakan kepada kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian yang memiliki pertanyaan, maka bisa ditanyakan. Baik. Silahkan ya, di sini kalau ada pertanyaan bisa di chat ya di kolom Zoom kita. Ada pertanyaan di sini dari uh, Bismillah. Assalamualaikum. Anta kadzalik. Izin bertanya Ustadz, jika ada seorang berwasiat dengan wasiat yang tidak sesuai syariat, misalnya aku tinggalkan hartaku untuk fulan dan fulan, kemudian ia meninggal, apakah hukum melaksanakan wasiatnya? Berdosakah jika wasiat itu dilaksanakan? Taib. Jadi seperti ini, kalau misalkan ya wasiat itu hanya untuk diberikan kepada orang per orang ya yang bukan ahli waris, maka hukum asalnya itu diperbolehkan. Ya, la wasiata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi untuk wasiat itu hanya untuk selain ahli waris dan maksimal 1/3 dari seluruh total warisannya. Dan di sini yang tidak diperbolehkan apabila ada wasiat yang mengandung kemaksiatan. Apabila dia sangat jelas itu adalah suatu kemaksiatan dan kemudian dia berwasiat untuk dilaksanakan wasiat tersebut. Ya contohnya, tolong ya saya wasiatkan nanti sembelih untuk penghuni ini, penghuni ini. Itu adalah perbuatan syirik. Sesajenkan ini, sesajenkan itu adalah apa? Perbuatan syirik. Maka tidak boleh dilaksanakan. Ya, karena perbuatan yang haram. Ya, perbuatan yang haram. Tapi kalau misalkan dia hanya menyebutkan nama fulan, fulan, ya orang-orang tertentu, maka ahli warisnya harus menjalankan wasiat tersebut. Allahu alam bishawab. Silakan tim media, ada soal? Tidak ada? Teman-teman sekalian silakan di rumah Quran. Jika ada lagi soal. Kalau tidak ada maka kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Dan kita ucapkan terima kasih kepada tim media, Kunci Kebaikan TV, Pondok Pesantren Darul Quran Hadis, kemudian rekan-rekan di sahabat di Rumah Quran, yaitu Kutab Rumah Quran Malang. Begitu pula rekan-rekan media yang lainnya, pemirsa dan pendengar, yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati, diberkati, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.